Buka-bukaan, mantan DC pinjol beberkan rahasia dan resiko sebenarnya saat gagal bayar di pinjaman online yang besar, kayak di Akulaku, Kredivo, EasyCash, dan lain-lain. Oke, di video ini akan saya bahas. Banyak orang yang bertanya-tanya, sebenarnya aman nggak sih gagal bayar di pinjol yang besar? Nah, saya bakal bahas ini dengan sudut pandang yang sedikit berbeda, tapi tetap pakai informasi dari mantan DC pinjol yang udah lama banget ngurusin soal beginian. Nah, dari pengalaman mantan DC itu, ada beberapa poin penting yang perlu kamu pahami soal gagal bayar di pinjaman online. Hal pertama yang sering bikin orang takut adalah teror dari debt collector. Nggak bisa dipungkiri, DC pinjol emang dikenal agresif, terutama dalam ngirimin pesan dan nelpon yang berkali-kali. Tapi tahu nggak, sebenarnya teror itu kebanyakan cuma main psikologis doang. Mereka ngegas di chat, SMS, telepon, bahkan di WhatsApp, biar kamu ketakutan dan akhirnya membayar. Padahal menurut mantan DC ini, kebanyakan ancaman itu nggak benar-benar dieksekusi. Misalnya, ancaman mau didatengin DC lapangan. Faktanya untuk pinjol besar yang legal, DC lapangan itu jarang banget terjadi. Kenapa? Ya karena mereka lebih fokus ke sistem penagihan digital. Lebih murah biaya operasionalnya ketimbang ngirim orang langsung ke rumah. Apalagi kalau cuma telat bayar sebulan 2 bulan, biasanya masih sebatas reminder lewat telepon dan lewat chat aja. Datang ke lapangan itu opsi terakhir, dan itu pun kalau jumlah utangnya signifikan banget. Lalu soal penyebaran data, ini yang sering jadi momok buat para nasabah. Nah, mantan DC itu bilang, sebenarnya data nasabah itu nggak akan disebar sembarangan kalau kamu cuma telat bayar. Kenapa? Ya karena OJK cukup ketat soal ini. Penyebaran data tanpa izin itu pelanggaran yang berat. Kalaupun ada yang ngancem mau nyebar data, biasanya itu cuma buat nakut-nakutin kamu doang gitu. Nyatanya, ya data kamu aman-aman aja, selama kamu nggak terlalu lama nunggak dan masih bisa diajak komunikasi. Nah, selanjutnya kita ngomongin soal resiko hukum. Banyak yang takut kalau gagal bayar bakal langsung dipenjara. Padahal utang piutang itu sifatnya perdata, bukan pidana. Artinya, penyelesaiannya bukan lewat jalur hukum pidana, tapi perdata. Kalaupun mau digugat, itu bakal panjang prosesnya. Nggak langsung jebret kamu ditangkap gitu aja, itu nggak mungkin. Dan biasanya pinjol lebih milih buat nego daripada repot-repot membawa kasus kamu ke pengadilan. Jadi apa sih tips dari mantan DC biar kamu bisa aman kalau emang udah mentok dan nggak bisa membayar? Nah, pertama kamu bisa mulai dengan mengganti nomor telepon biar terornya itu bisa berkurang. Nah, selanjutnya yang kedua, reset WhatsApp kamu biar jejak-jejak teror itu bisa hilang. Nah, yang ketiga, kalau perlu hapus media sosial biar nggak dicari-cari lagi. Simpel kan? Intinya jangan panik dan jangan kebawa emosi. Karena kalau kamu kalut, justru makin gampang buat diintimidasi. Tapi bukan berarti saya ngajarin buat kabur dari tanggung jawab ya. Kalau bisa membayar, ya kamu bisa bayar. Ini cuma opsi terakhir kalau emang keadaan kamu udah mentok banget dan nggak ada jalan keluar. Setidaknya kamu bisa tenang dan nggak stres menghadapi teror yang datang terus-terusan. Jadi kesimpulannya, gagal bayar di pinjol itu bukan akhir dari segalanya. Justru bisa jadi momen buat kamu belajar soal ngatur keuangan dengan lebih baik dan menghindari gali lubang tutup lubang di masa depan. Ambil pelajarannya, perbaiki cara kamu ngatur duit, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi tanpa perlu bergantung sama pinjaman online.